Ibu narasumber yang kami hormati, Bapak Ibu peserta sosialisasi bagi pengurus organisasi kemasyarakatan, peran organisasi kemasyarakatan, keagamaan dalam keberpihakan terhadap kesehatan mental yang tentunya pada kesempatan kali ini penuh dengan kebahagiaan. Hai temanku, hai sahabatku, hai sedulurku. Hari ini kita akan mengikuti kegiatan sosialisasi dari Bakes Bangpol Daerah Istimewa Yogyakarta. Mohon izin ketika saya sapa Bapak Ibu dan kakak saya dengan sapaan semangat pagi biar bersemangat. Tangan ini ke belakang, tangan ke wajah. Pagi, semuanya ada di sini semangat pagi. Luar biasa, bos. Apa namanya blok sisi utara sana. Semangat pagi. Anda siap? Saya siap. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya. Nah, Bapak Ibu. Dari standar WHO tahun 2021 disebutkan bahwa jiwa itu adalah suatu kondisi di mana seseorang individu itu dapat berkembang fisik, mental, spiritual, dan sosial. Jadi orang sehat itu tidak hanya sehat fisiknya tok, ya, tapi selain sehat harus apa? Harus waras. Waras itu ya mental, spiritual, dan sosial. Itu waras. Waras sendiri itu dikatakan malah 3. Jadi sehat orang cukup, tapi waras kok juga cukup. Jadi orang sehat itu waras, orang waras juga itu sehat. Dari data WHO itu ya, depresi itu menempati peringkat 2 dunia setelah gangguan kardiovaskuler. Ya, kardiovaskuler itu jantung, Pak. Ya, jadi orang depresi itu saat itu ranking loro, Pak. Ranking 2 dunia. Ya, dan itu ya, WHO mencatat bunuh diri merupakan penyebab kematian nomor 2 terbanyak di dunia. Banyak, Pak. Makanya Bapak dikumpulkan dari untuk memberikan edukasi nanti membantu petugas kesehatan di masyarakat untuk ini jangan nambah terus. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi di awal bahwa gangguan jiwa itu penyebabnya karena neurotransmitter yang ada di otak yang berubah. Jadi kalau orang sakit diabetes yang berubah kan gulanya. Orang sakit jantung darah tinggi yang berubah adalah kolesterolnya. Orang asam urat yang berubah adalah asam uratnya, itu adalah pusat di dalam darah. Tapi di otak kita ini yang cuma 5 kepal nih, ya ini pusatnya semuanya segalanya. Ini ada zat yang dihasilkan yang namanya neurotransmitter. Jadi dihasilkan oleh sinapsi-sinapsi saraf yang ada di otak. Ya itu tidak bisa dilakukan, Pak. Jadi gimana caranya supaya kita mengetahui orang itu gangguan neurotransmitter sudah mulai ada dengan namanya psikotes. Nah, gimana caranya supaya neurotransmitter itu tetap stabil? Yang pertama tetap bahwa hindari stres apapun itu penyebabnya. Ya, kebutuhan, hubungan suami istri, ya, terus kemudian ibadah kita terhadap Allah itu adalah modal dasar untuk supaya neurotransmitter kita tetap stabil. Itu Pak kuncinya. Semua stres kehidupan itu yang mengawali orang sakit jiwa, kecuali genetik, ya, kecuali keturunan. Itu tidak harus ada penyebab. Ya, jadi stresnya dulu diatasi, cari dulu penyebabnya apa. Bapak anamnesis, Bapak tanyai, Bapak edukasi. Oh, ini stres karena habis cerai. Ya wes Pak, cerai boleh meneh, itu jawabannya. I'm okay, you are okay. Tak kenal maka kenalan dong. Jangan dulu sayang-sayangan biar tidak sakit hati kalau di ghosting, betul nggak? Bapak Ibu, nanti kalau tadi ada mungkin rekan kita yang melakukan self-diagnose, self-assessment, dan ternyata dia merasa bahwa dia bermasalah, padahal belum tentu. Kenapa? Karena tadi kita sudah tahu bahwa yang namanya sakit secara
secara kejiwaan itu ada levelnya. Ada level rendah sampai level berat. Nah, yang bahaya adalah ketika dia melakukan diagnosa secara individu tanpa keilmuan yang pasti, itu akan masuk dan mensugesti dirinya. Dan akhirnya yang terjadi apa? Gangguan yang ringan tadi bisa mengakibatkan jadi berat. Oke, bagaimana sih dan kenapa yang namanya menciptakan lingkungan aman dalam kita berorganisasi itu penting? Oke, mengapa? Kita melihat satu gambar, tapi setiap individu memiliki persepsi dan jawaban yang berbeda-beda. Kalau bertanya siapa yang benar, jawabannya semua benar. Apakah ini terjadi di lingkup organisasi keagamaan kita? Ya, masuk Mbak Feni, bukan masuk Pak Eko, betul ya? Masuk Mbak Feni, kenapa? Kita di dalam organisasi keagamaan sangat sering menghadapi masalah ini, melihat satu hal, namun orang bisa menjawab dengan berbagai perspektif. Inilah kenapa saya bawa frame berpikir kita bahwa kenapa sih penting rasa aman. Karena kita menyadari dari hal yang sederhana saja. Gambar satu, orang punya jawaban macam-macam. Apa itu sehat secara jiwa? Gambarannya sederhana. Panjenengan kalau mengatakan bahwa saya bahagia, saya sehat secara mental bergabung di keagamaan atau di organisasi keagamaan saya saat ini, maka cirinya sebenarnya ada 4. Yang pertama, coba cek apakah kondisi panjenengan keadaannya sejahtera. Sejahtera itu apa? Bukan kaya raya, bukan penghargaan jabatan, tapi apa? Bersyukur dengan kondisi kita. Jadi asesmen yang sederhana sehat mental itu adalah sejahtera nggak kita dengan apa? Bersyukur nggak dengan keadaan kita. Kalau kita sudah mulai mengeluh, ingat kita sudah mulai kehilangan 1/4 kesehatan mental kita. Ciri yang kedua, mampu mengenali potensi diri kita. Mampu menghadapi tekanan sehari-hari. Nah, itu dia. Jadi ciri yang ketiga, kalau sehat secara mental itu berarti mampu menghadapi tekanan sehari-hari. Dan yang terakhir, bisa berkontribusi untuk lingkungan sosial. Menggerakkannya yang pertama, gerakan pertama, tangan kiri kita ditempelkan di dada kiri dengan ketukan hitungan yuk. 1, 3, 4, 6, 7. Ya ampun ya. Saya gampang ini. Tangan kanan pegang. Nanti akan kita balik ya Bu Ibu. 8 desa gitu. Oke. 4 ditembak jam, 1 ditembak jam, 5, 6, 7, 8 jadi 6. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Moga bisa duduk kembali. Saya minta kakak-kakak semua tangan kanan begini. Ya. Gambar. Anjing. Oh, anjing. Pada masa Orde Baru ini, di masa Presiden Soeharto menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 85 sekaligus menjadi awal munculnya entitas baru dalam pengaturan kebebasan berkumpul dan berorganisasi di Indonesia yang sebelumnya belum pernah dikenal, yaitu Ormas. Nah, di zaman Soeharto ini Ormas muncul. Nah, undang-undang ini mengaburkan batas antara negara dan masyarakat dan memberikan ruang yang luas bagi kooptasi asas tunggal Pancasila.
pada saat itu ada pembekuan pelajar Islam Indonesia. Nah, di zaman ini tuh sebenarnya dibentuk bisa ada ormas. Cuman di satu sisi kalau ormas itu tidak resmi itu bisa dibubarkan. Kalau pasca Orde Baru ini dalam konteks hak dan kebebasan beragama berorganisasi di Indonesia, pemerintah masih menjadikan pendaftaran registrasi. Kita berhak senang karena di sini ada perlindungan pada pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 45 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.